Phoenix Dallas Radio Station. Hey, selamat siang. Sekarang giliran Dodio Sandra yang akan nemenin kamu. Tadi sudah ada Paper Jam, tapi Doi kalau sudah muncul itu artinya adalah punya tamu spesial. Tamu spesial kali ini ngomongin tentang sesuatu yang mungkin atau menurut Doi pribadi jarang kita pikirkan atau mungkin jarang kita tahu. BSSN. Mungkin kalau sekilas BSSN apa ya, Kak? Nah, sekarang Doi akan ngobrol sama juru bicara Badan Siber dan juga Sandi Negara ya. Badan Siber dan Sandi Negara, beliau adalah Bapak Ariandi Putra. Selamat siang. Selamat siang Mas Doi dan Viner sekalian. Saya senang hari ini kedatangan Pak Ari. Pak Ari panggilannya boleh? Boleh Ya. Pak Ari, karena sejujurnya ketika saya baca brief ngomongin tentang BSSN, ini pertama kali saya dengar. Dan saya penasaran apa tugas mereka. Karena lembaga ini salah satu lembaga yang setahu saya adalah membantu pekerjaan pemerintah. Ya. Under presiden dan manajemen semuanya gitu. Tapi yang paling penting ngomongin tentang siber terus Sandi. Ini kayaknya berat deh. Tapi saya penasaran sebenarnya apa pekerjaan dari BSSN? Ya, jadi Viner sekalian, sebenarnya Badan Siber dan Sandi Negara itu embrionya adalah lembaga Sandi Negara. Namanya sebelumnya Lemsanek. Nah, ketika transformasi digital tumbuh di Indonesia, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di seluruh dunia, kita melihat bahwa akses internet berkembang dengan sangat pesat. Betul. Nah, setelah itu Presiden menganggap bahwa penting untuk dibentuk sebuah badan atau lembaga baru yang juga mewadahi bagaimana berpikir terkait dengan keamanan sibernya. Nah itu, jadi setelah itu akhirnya diputuskan untuk melebur lembaga Sandi Negara dengan salah satu direktorat di Kementerian Kominfo dan mengubah namanya jadi Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, kalau sebelumnya lembaga Sandi Negara itu fokus mengamankan informasi bersifat klasikal dan rahasia, itu hanya dibentuk persandiannya saja secara konvensional. Itu yang digagas pertama kali oleh Pak Dr. Rubiono Kertopati sebagai Bapak Persandian Republik Indonesia. Nah, setelah itu akhirnya kita butuh untuk mengamankan ruang siber nasional. Karena di sana tercatat ada banyak transaksi elektronik, transaksi yang melibatkan banyak keuangan. Kita mencatat transaksi elektronik saja itu berkembang sekitar 1.000 triliun di tahun 2022. Nah, prediksinya di tahun 2025 itu akan naik 2 kali lipat, sekitar 2 triliun lebih transaksi elektronik yang terjadi. Nah, Presiden menganggap bahwa itu penting untuk diamankan, untuk dilakukan sebuah perimeter keamanan, tidak hanya fokus terhadap digitalisasinya saja, tapi juga pengamanannya. Nah, tahun 2017 dibentuklah badan ini, Badan Siber dan Sandi Negara. Apa tugasnya? Setelah beberapa kali penyesuaian, ada Perpres terkait dengan BSSN yang di tahun 2021 sudah diperbaharui Perpres tersebut. Nah, itu disebut dengan Perpres 28 tahun 2021. Nah, dari Perpres itu tugasnya BSSN adalah untuk mengamankan ruang siber nasional, bertanggung jawab terhadap keamanan siber dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, itu tugas utamanya. BSSN akhirnya menyusun 2 peraturan badan. Yaitu Perban nomor 4 tahun 2020 dan Perban nomor 8 tahun 2020 dan Perban nomor 4 tahun 2021. Ini yang dijadikan tolak ukur dan acuan ketika kita ingin melihat bagaimana pembangunan sistem elektronik yang sudah disusun oleh BSSN sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, jadi kerjasamanya dengan semua kementerian, tidak hanya BSSN berdiri sendiri dalam mengamankan ruang siber nasional. Selain itu, BSSN juga melihat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Artinya BSSN juga dulu punya yang namanya Aksara, Akademi Sandi Negara yang masih di bawah Lemsanek. Setelah itu punya STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, pada perkembangannya akhirnya namanya diubah, terakhir sekarang bernama dengan Politeknik Siber dan Sandi Negara. Baru tahu. Nah, itu jadi itu sekolah kedinasan sama seperti sekolah-sekolah di Akpol, Akmil, STAN, BIN, dan lain-lain. Nah, salah satu yang juga peminatnya cukup tinggi, sebagai informasi, mungkin Viner sekalian ada yang tertarik nanti untuk setelah tamat SMA daftar ke Politeknik Siber dan Sandi Negara di Jakarta, itu kita menerima kurang lebih 125 orang setiap tahunnya, laki-laki dan perempuan. Tapi peminatnya cukup banyak nih, Mas Doi. Jadi
tahun lalu aja peminat itu 5.000 lebih. Oke. Jadi yang diterima cuma 125 orang. Berarti kita harus punya kualitas yang lebih unggul dibanding Kualitasnya lebih kompetitor yang unggul. lain kan? Betul. Nah, Oke. kita hanya terima dari SMA IPA dan SMK yang backgroundnya teknik. Itu salah satu persyaratan. Karena pekerjaannya banyak berhubungan dengan teknik, komputer, Oke. jaringan dan lain-lain. Oke. Nah, itu salah satu spesifikasinya dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Syarat-syarat lain pun akan muncul nantinya. Setelah penerimaan. Nah, tahun ini sudah selesai penerimaannya. Jadi tahun depan kalau Finers tertarik, tahun depan bisa daftar. Biasa di bulan apa, Pak? Di awal-awal tahun sebenarnya kita sudah ada informasi-informasi. Setelah itu akan ada penerimaan. Rangkaian penerimaan itu kurang lebih sekitar 4 bulanan. Oke. Nanti ada beberapa tes yang memang harus diikuti, mulai dari psikotes, kesehatan jasmani dan lain-lain. Iya, pastilah, pasti Banyak. untuk Ya untuk seperti pada umumnya lah ya, ada Mas Daya. kerja di sini pasti pekerjaan apapun ada tes-tesnya. Iya, Tapi yang menarik tadi Pak Ari, saya sedikit flashback. Ini lembaga baru tahun 2017 baru dibentuk. Apakah kita tidak telat dibandingkan negara-negara lain ketika ngomongin tentang bahwa sandi negara atau keamanan siber ini menjadi satu yang sangat penting? Menurut Pak Ari gimana? Kalau berbicara telat, menurut saya tidak ya, karena memang embrionya bukan menjadi salah satu tiba-tiba lembaga yang baru berdiri. Kan embrionya adalah dari lembaga sandi negara. Oke. Nah, bertransformasi menjadi BSSN. Oke. Kita membangun dan melihat ada 3 poin penting sebenarnya dalam membangun cyber security. Oke. Pertama terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan teknologinya, dan ketiga terkait dengan tata kelola, dalam hal ini proses terkait dengan undang-undang, aturan dan lain-lain. Nah, kita juga mengacu kepada beberapa lembaga yang ada di negara-negara maju. Kalau kita berbicara tentang tingkat kematangan dan beberapa penilaian, kalau merujuk kepada Global Cyber Security Index, peringkat kita 24 saat GCI itu terakhir keluar. Ini tahun ini atau tahun depan GCI terbaru akan keluar. Target kita 20 besar. Nah, 24 memang di Asia Tenggara kita masih di bawah Singapura. Nah, kerjasama kita lakukan dengan dunia-dunia internasional Untuk mengupgrade lagi. untuk mengupgrade teknologi. Jadi kita sharing teknologi, sharing knowledge, dan juga sharing sumber daya manusia. Oke. Karena lagi-lagi sebagus apapun teknologi, yang mengampu tetap manusianya. Betul. Jadi perlu dibekali agar dia tidak ketinggalan dalam mengupgrade diri untuk memaknai teknologi yang terus berkembang. Ke negara mana saja kita melakukan kerjasama, kita sudah melakukan kerjasama dengan Inggris, Amerika, Rusia, Cina, Korea Selatan, dan beberapa negara-negara lain, termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga kita melakukan kerjasama, termasuk dengan Singapura. Jadi memang kita melakukan kerjasama dengan yang kita lihat GCI juga di bawah kita, agar transformasi teknologi dan transfer ilmu terkait dengan sumber daya manusia bisa berjalan dengan baik. Itu yang terus kita lakukan tuh di BSSN. Oh iya. Sebagai pembanding, sebagai tempat belajar Betul. untuk mengupgrade tadi ya. Nah, kita juga mengirim beberapa personil BSSN untuk lanjut studi ke luar negeri. Oh, bisa sekolah lagi mereka. Bisa sekolah lagi untuk S2 dan sesuai dengan backgroundnya cyber security. Nah, itu yang kita lakukan agar ilmu yang mereka dapatkan di negara-negara maju yang di atas kita itu juga bisa ditransfer di Indonesia, sehingga kita juga bisa mengupgrade diri untuk melihat bagaimana tren ancaman siber, bagaimana perkembangan cyber security di negara-negara lain. Itu kita lakukan. Oh baik. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang sama kayak saya tadi. Ini baru pertama kali dengar BSSN. Contoh real atau contoh nyatanya, keamanan siber seperti apa sih yang diurus sama teman-teman? Pengamanan seperti apa? Biar kami ada bayangan. Nanti sekalian juga saya ingetin buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh WhatsApp ke 0812-383-9100. Jadi Pak Ari akan siap membantu menjawab ya. Siap. Oke. Berarti contoh yang mungkin sangat sederhana sebagai perumpamaan deh, yang bisa kami bayangkan bahwa ini loh pekerjaan BSSN. Ya, sebenarnya ini menarik ya ketika banyak masyarakat bertanya sebenarnya apa pekerjaan BSSN secara utama. Yang paling utama adalah kita mengamankan ruang cyber nasional dan mengamankan persandian. Oke. Contoh paling sederhana ketika ada informasi-informasi bersifat rahasia dari ring 1 di Republik ini, kita juga mengamankan informasi tersebut agar komunikasinya tidak bocor. Itu pertama. Yang kedua, kalau dalam ruang siber kita juga mengamankan semua sistem elektronik yang ada di kementerian lembaga. Oh, oke. Kita punya namanya yang sesuai dengan amanat RPJMN tahun 2020-2024, BSSN diamanatkan untuk membentuk 121 CISR, Computer Security Incident Response Team, di 121 lembaga yang diampu oleh lembaganya masing-masing. Jadi apa peran BSSN dalam CISR tersebut? BSSN sebagai NAT CISR, National CISR, yang berada pada tataran paling atas sebagai pembina dan koordinator CISR di setiap kementerian lembaga. Dan itu kita bangun
targetnya sampai 2024 121 dan di exercise oleh BSSN jadi 131. Ada 10 tambahan yang dilihat BSSN menjadi salah satu lembaga ataupun kementerian yang menjadi penting juga untuk ditambah. Nah, yang kita bangun tidak hanya di kementerian lembaga tapi juga di pemerintah provinsi. Jadi 34 provinsi dan ditambah 4 provinsi yang baru juga akan dibangun CISR-nya. BSSN akan memberikan pelatihan, akan memberikan pembinaan, akan melakukan asistensi dan lain-lain. Jadi masih PR ya? Masih PR. Ini berjalan. Nah, terakhir itu sudah di angka 90-an secara target dan timeline sudah on the track. Jadi 2024 nanti akan selesai semua CISR tersebut. Nah, selain itu BSSN punya yang namanya NSOC. Apa itu, Pak? NSOC itu National Security Operation Center. Itu adalah bentuk monitoring yang dilakukan oleh BSSN. Jadi memang salah satu tugas BSSN itu melakukan monitoring traffic internet di Indonesia. Jadi tidak ada satu detik pun traffic internet yang tidak dimonitor oleh BSSN. Kita melihat skala ancaman yang ada. Contohnya kita melihat atau mendeteksi adanya anomali traffic yang tidak wajar terhadap sistem elektronik di Kementerian A. Nah, kita biasanya akan memberikan semacam deteksi dini, pemberitahuan dan bersurat secara resmi kepada kementerian lembaga tersebut untuk melihat adanya anomali traffic tak wajar yang masuk ke sistem elektroniknya. Itu kita lakukan sebagai tindakan preventif. Nah, itu kita bersurat resmi, notifikasi tersebut kita kirimkan. Nah, harapan kita setelah kita kirimkan, kementerian lembaga menindaklanjuti notifikasi yang diberikan oleh BSSN agar tidak terjadinya sebuah anomali traffic berubah menjadi serangan cyber ataupun berubah menjadi insiden cyber terjadi. Nah, itu kita lakukan sebagai tindakan pencegahan atau tindakan preventif. Baik. Pak Ari, kalau tadi kan ngomongin tentang tugas daripada teman-teman BSSN ya. Lalu mungkin ke masyarakatnya, seperti saya bilang tadi, beberapa masyarakat awam justru tidak tahu apa pekerjaannya. Ini kan juga PR, kalian akan mengedukasi dan juga sosialisasi. Betul. Sejauh ini sosialisasi seperti apa yang dilakukan atau apa yang akan dilakukan? Nah, BSSN mempunyai sebuah gerakan campaign yang dinamakan dengan Jaga Ruang Siber. Ini yang sudah kita inisiasi dari tahun lalu. Gerakan Jaga Ruang Siber itu kita ingin memberikan literasi secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa tidak cukup hanya bermain di media sosial contohnya. Jadi perimeter keamanan juga harus diperhatikan. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan edukasi untuk bagaimana masyarakat itu peduli terhadap keamanan media sosialnya sendiri contohnya. Karena lagi-lagi memang end user yang kita sebut, masyarakat itu kita sebut end user, pengguna yang paling rentan terkena serangan siber. Contoh serangan siber paling sederhana adalah ketika akun media sosialnya dihack contohnya, atau diakuisisi oleh penyerang-penyerang sehingga diambil alih gitu loh. Kan sayang sekali ya ketika ada anak-anak muda gitu, Gen Z contohnya, ingin berkarir sebagai YouTuber, sebagai TikTokers dan lain-lain, konten kreator lah ya dalam bahasa tanda kutipnya. Ketika followers sudah banyak, viewers sudah banyak, tiba-tiba dihack, harus bangun dari awal lagi. Kan kasihan banget ya. Jadi kita juga memberikan literasi terkait keamanan sibernya, bagaimana menggunakan password yang kuat, password yang memang punya ciri-ciri tertentu gitu. Tidak boleh menggunakan password dari nama orang tua, nama ibu kandung atau nama pacar gitu contohnya ya. Nah, tanggal lahir dan lain-lain. Itu kita berikan literasi. Kita memberikan literasi itu mulai dari tingkat SMP bahkan. Sampai kepada SMA, perguruan tinggi dan masyarakat umum. Mengapa SMP dimulai? Karena kita melihat data hasil penelitian penggunaan media sosial itu bahkan dimulai dari tingkat SMP. Nah, ketika kita tanya sekarang anak-anak Gen Z itu, kalian mau cita-citanya jadi apa sih? Sekarang sudah sulit sekali ketika kita bertanya kepada generasi Z gitu. Cita-citanya jadi pilot, jadi dokter dan lain-lain. Cita-citanya pasti jadi YouTuber, konten kreator, podcaster dan lain-lain. Nah, itu juga kita memberikan literasi keamanan. Dan ini selaras dengan bagaimana Kominfo juga memberikan sebuah gerakan literasi digital. Nah, BSSN sesuai tugas dan fungsinya memberikan sebuah gerakan literasi keamanan siber. Nah, ini yang kita lakukan kepada publik. Berarti, karena ngomongin tentang siber juga, teman-teman punya strategi keamanan yang harus masyarakat tahu juga, atau misalnya sudah diantisipasi seperti itu ya? Seperti apa strategi yang dipersiapkan? Nah, memang kalau strategi secara umum, BSSN punya strategi untuk memberikan literasi tidak hanya kepada publik secara offline, tapi juga secara online. Nah, secara online ini kita hadir di media sosial. Jadi kalau mungkin bapak-bapak ibu dulu kita tahu mereka lembaga sandi negara, mereka cuma bisa dapat informasi ketika berkunjung ke Lemsanek atau informasi dari mulut ke mulut. Nah, dengan transformasi digital, BSSN hadir di media sosial. Jadi BSSN sekarang punya media sosial Instagram, Facebook,
Twitter, TikTok bahkan. BSSN punya Ya TikTok. karena memang semua masyarakat ada di sana, itulah salah satu strategi kan. Nah, kita membangun banyak konten sebagai bentuk literasi. Itu salah satu strategi yang kita lakukan dalam lingkup jaga ruang cyber tersebut. Selain itu juga dalam beberapa tataran-tataran hukum sebagai penguat, BSSN sekarang beberapa waktu belakangan Presiden sudah menandatangani Perpres 47 tahun 2023 terkait dengan strategi keamanan siber nasional. Oke. Ini makin memperkuat bagaimana payung ataupun regulasi hukum dalam mengamankan ruang siber nasional. Sebelumnya kalau kita boleh informasi kepada Viner sekalian bahwa Undang-Undang PDP sudah disahkan. Betul. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu ada Perpres Infrastruktur Informasi Vital yang sudah juga ditandatangani oleh Presiden. Nah, beberapa payung ataupun regulasi hukum ini makin menguatkan bagaimana kita bekerja di ruang cyber untuk menyusun turunan-turunan aturan sehingga bisa dipedomani oleh masyarakat secara umum ataupun terutama oleh penyelenggara sistem elektronik yang membangun sistem elektroniknya. Nah, ini kita lakukan agar upaya-upaya dalam memberikan literasi itu menjadi penting dan masif kita lakukan secara berkala, jadi tidak akan berhenti hanya pada satu titik atau kita merasa sudah cukup, tapi akan terus berlangsung sepanjang waktu karena literasi dan ancaman-ancaman di ruang siber itu berkembang dengan pesat dan kita juga butuh memberikan literasi sesuai dengan ancaman-ancaman yang ada. Itu kita lakukan secara berkala. Baik, tapi pengimplementasian dari Perpres tadi seperti apa? Ya, kita tentunya dari Perpres tersebut akan disusun sebuah peraturan. Peraturan turunan yang melihat kalau Perpres SKSN itu lebih banyak singgungannya kepada penyelenggara sistem elektronik. Bagaimana mengamankan sistem elektronik di sebuah negara. Itu yang disebut dengan strategi keamanan siber nasional. Dan dari strategi keamanan siber nasional ini akan dibuat sebuah gerakan nanti, sebuah aturan ataupun sebuah campaign juga yang dilakukan oleh kita di BSSN. Jadi di BSSN itu punya beberapa unit kerja. Jadi unit kerja yang fokus terhadap masyarakat akan melakukan sebuah strategi campaign terhadap masyarakat. Unit kerja yang tatarannya teknis akan menyusun beberapa pedoman yang bisa dipedomani oleh penyelenggara sistem elektronik. Itu kita lakukan. Jadi memang ada skop-skop tertentu di BSSN yang memang bekerja dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sih. Wah, ternyata banyak obrolan segmen satu ini saya dapat ilmu banyak banget. Tapi Indonesia sebentar lagi juga masuk di pesta demokrasi. Ya kan, pemilu. Apakah kira-kira teman BSSN sudah memiliki strategi atau adakah mereka ikut serta dalam strategi keamanan di sini? Karena mungkin saja ini sangat dibutuhkan. Kita akan obrolkan setelah yang satu ini. Di Dadas Radio Station masih ada Dodio Sandra dan juga Pak Ari dari BSSN. Tadi ngobrolin tentang sebenarnya apa sih peran dari Badan Siber dan juga Sandi Negara. Banyak ilmu yang saya dapat, insight-insight baru yang cukup mencengangkan. Di mana sebenarnya off the record, pertanyaannya adalah badan ini tidak cukup mainstream untuk orang-orang yang kayak, oh aku tahu badan ini, ternyata enggak gitu. Tapi di belakang itu tugas mereka berat sih, tapi manfaatnya itu sangat-sangat bagus dan juga pastinya seperti penjelasan Pak Ari tadi. Pak Ari, sebelum tadi saya ngomongin di awal adalah pesta demokrasi sebentar lagi. Tentu ini akan menjadi PR besar bagaimana teman-teman BSSN mengamankan data dan segala macam. Saya sedikit flashback ke obrolan kita tadi. Sebenarnya untuk kerjasama ini kan tidak cukup hanya BSSN yang bekerja sendiri. Betul. Harus ada kementerian, pemerintahan atau seperti apa. Sejauh ini kerjasama yang dilakukan sama kementerian seperti apa? Jadi sebenarnya kita berbicara tentang komponen Quad Helix ya. Quad Helix itu terdiri dari penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Nah, ini juga diimplementasikan terhadap beberapa aturan yang sudah ditandatangani oleh Presiden. Contoh yang paling terakhir itu adalah SKSN. Kan percuma ya sebuah peraturan dibuat tanpa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Betul. Nah, ini juga kita kerjasama dan melibatkan Quad Helix tersebut. Itu yang kita lakukan. Nah, selain itu kita menyusun rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional keamanan siber yang disusun oleh BSSN melibatkan kementerian lembaga dan Quad Helix secara keseluruhan. Apa yang dilakukan oleh BSSN? BSSN ingin melihat bagaimana rencana aksi nasional ini bisa berjalan dengan baik. Dan itu juga dilaporkan kepada Presiden minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ini gerakan yang akan continue ada atau? Betul. Nah, itu menjawab dari terbitnya Perpres SKSN tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh BSSN terkait dengan fokus strategi keamanan siber nasionalnya, kita ingin melihat dan membereskan seperti tata kelola keamanan siber.
Selain itu kita juga melihat dan menilai manajemen risiko yang ada di setiap kementerian lembaga. Selain itu kita juga melihat kesiapsiagaan dan ketahanan cyber di Indonesia. Nah itu kita ukur secara berkala dan kita lihat sudah sampai ke tingkat mana. Selain itu juga kita melakukan penguatan pelindungan infrastruktur informasi vital tadi yang sesuai dengan Perpres EIV yang sudah terbit sebelumnya. Selain itu juga BSSN selaku koordinator terkait dengan keamanan siber juga ingin melihat kita tidak ujuk-ujuk ketika berbicara cyber kita tinggalkan sandinya, enggak. Kita juga mengukur bagaimana melihat kemandirian kriptografi nasional. Itu juga kita lakukan. Jadi sebagai backbone kemandirian kriptografi itu juga kita lakukan. Kita melihat sudah sampai ke tahap mana. Itu juga beberapa implementasi dari SKSN yang dilakukan, termasuk dengan kerjasama internasional yang saya tadi singgung di awal. Nah itu beberapa rencana aksi nasional keamanan siber yang dilakukan sebagai wujud disahkannya Perpres SKSN yang tadi sempat kita bahas. Nah itu kita lakukan. Kerjasamanya dengan Quad Helix. Melibatkan semua. Baik. Saya curiga karyawan-karyawan BSSN nggak pernah tidur ya. 24 jam mikirin strategi. Kalau NSOC kita emang nggak pernah mati, nggak pernah tidur. Jadi digawangi oleh SDM yang berganti-ganti setiap harinya, setiap waktu bahkan. Jadi makanya menjawab dengan tantangan tersebut, beberapa waktu belakangan kita bekerja sama dengan PUPR membangun semacam tempat tinggal di kantor BSSN Ragunan di depannya. Jadi kita melihat bagaimana kewaspadaan kalau personil BSSN harus pulang tengah malam, ini untuk mengawangi NSOC, akhirnya diberikan tempat tinggal. Kita disebut ada rusun di depan BSSN yang jadikan tempat tinggal untuk personil yang mengawangi NSOC. Karena kerjanya berat, seperti saya bilang tadi. Bahasa sederhananya, kerjaan mereka berat dan berkaitan sama negara dan dunia. Benar ya Pak ya? Pak Ari, kalau balik lagi, saya ngomongin tentang sebentar lagi, kalau di sosial media atau bahkan media nasional, TV, radio, online, ini ngomongin tentang calon presiden. Ya dong, pesta demokrasi Indonesia, siapa yang nggak tahu. Di mana biasanya banyak kejutan-kejutan, surprise, yang muncul adalah data A, data B, data C. Lalu, apakah ada kaitannya teman-teman dari BSSN untuk antisipasi atau kesiapan BSSN sendiri seperti apa? Ya, kalau kita berbicara pesta demokrasi, bahasanya kan sebenarnya sudah pesta demokrasi ya. Pemilu yang mungkin digelar setiap 5 tahun sekali. Kalau berbicara pesta dan sewajarnya pesta, harusnya semua berbahagia. Dan menikmati pesta demokrasi yang memang melibatkan semua orang yang ada di Indonesia. Betul. Nah, melihat hal tersebut tentunya tidak terlepas dari ancaman-ancaman yang ada. Ancaman itu apa? Serangan-serangan siber yang kita lihat itu juga muncul tidak hanya di Indonesia, tapi juga muncul di berbagai negara lainnya. Betul. Saat pemilu terjadi di negara-negara lain juga ada serangan siber. Nah, berkaca dari hal tersebut dan berkaca dari pemilu-pemilu yang ada di Indonesia sebelumnya, kita menyiapkan sebuah rencana aksi terkait pengamanan pemilu. Nah, BSSN sudah membentuk yang disebut dengan Satgas Pemilu sejak awal tahun 2023, awal tahun ini. Awal tahun ini. Lalu tugasnya kan seperti apa? Lalu apa tugasnya? Kalau pertanyaan masyarakat, Mas Doi dan Vinar sekalian, apa tugasnya Satgas Pemilu? Tentunya mengamankan sistem elektronik yang ada di Indonesia, terutama di websitenya KPU dan sistem elektronik yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu. Kalau kita boleh singgung, KPU mungkin menjadi salah satu lembaga ataupun instansi yang paling sering didatangi oleh BSSN. Tim CISER-nya BSSN, tim teknisnya BSSN itu paling sering datang ke KPU tahun ini. Tugasnya apa? Untuk melakukan berbagai asesmen, pelatihan, dan ITSA. ITSA itu adalah IT Security Assessment. ITSA itu kita lakukan, kita mengibaratkan ataupun menganalogikan sistem elektronik itu sebagai sebuah rumah. Contohnya begini, kalau kita melihat rumah, terus tiba-tiba atapnya bocor, kita harus tambal. Begitu juga sistem elektronik, kita menemukan kerentanan dari sistem elektroniknya KPU contohnya. Terus kita perbaiki dan kita tutup kerentanan tersebut agar tidak menjadi sebuah insiden siber. Antisipasi ya. Nah, betul. Antisipasi perlu dilakukan sedini mungkin. Betul. Setelah itu, apakah setelah kita melihat atapnya bocor contohnya, seminggu kemudian tiba-tiba tidak menutup kemungkinan bahwa pintunya juga akan jebol? Bisa. Jadi ITSA itu dilakukan secara berkala dan tidak akan pernah berhenti juga. Continue. Jadi kita terus melakukan pengamanan di sistem elektroniknya KPU karena dia berbicara data. Data tersebut harus diamankan.
Nah, ini yang dilakukan oleh BSSN sepanjang tahun, mulai dari 2023 awal sampai selesainya pemilu pelantikan presiden dan wakil presiden di tahun depan. Jadi tidak selesai di pencoblosan saja di Februari, tapi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, agar pesta demokrasi yang memang kita sebut pesta demokrasi pemilu benar-benar bisa menjadi sebuah pesta bagi rakyat Indonesia. Pesta kan biasa menyenangkan. Tidak menjadi kisruh dan lain-lain. Oke. Tapi Pak Ari, saya penasaran. Kalian berdiri sendiri atau akan ada kolaborasi dengan yang lain? Dan tantangannya seperti apa gitu? Ini karena terkait dengan negara, kerahasiaan, dan seperti saya bilang tadi, ini nggak bisa berdiri sendiri gitu. Lalu gimana? Ya, kerjasama tentu dibutuhkan. BSSN tidak bisa menjadi superhero sendiri mengamankan cyber. Kerjasama kita lakukan di bawah Des Pemilunya Kemenko Polhukam. Itu juga kita lakukan kerjasama dengan beberapa kementerian lain. Kominfo khusus bagaimana ketika kita berbicara konten yang ada di media sosial, konten yang tersebar di masyarakat itu menjadi domainnya Kominfo untuk melakukan take down dan melihat apakah informasi tersebut hoax atau tidak. Nah, kerjasama itu kita juga lakukan kepada semua kementerian lembaga yang terlibat dalam pengamanan pemilu dan yang turut serta mengamankan pemilu. Selain itu kita juga melibatkan pihak swasta seperti Mafindo, Perludem, dan lain-lain. Mengapa penting melibatkan pihak swasta? Karena kacamata swasta dan kacamata pemerintah kadang-kadang berbeda. Betul. Dan perluasan kacamata ini dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang akurat tentunya. Ketika Mafindo dan Perludem bisa membantu kita untuk ngecek berbagai informasi hoax, nah ini dibutuhkan juga. Jadi intinya semakin banyak yang terlibat dalam rangka pengamanan semakin bagus karena banyak hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, berkolaborasi dan berkoordinasi setiap waktu sampai pemilu selesai. Nah, itu kita lakukan. Tapi kan dengan bekerja sama dengan pihak lain itu ada tantangan-tantangan tersendiri. Betul. Dari BSSN sendiri. Betul. Tantangan seperti apa yang terjadi? Ya, tantangan tentunya ada ya. Jadi terkait dengan komunikasi yang mungkin butuh disesuaikan karena kita bertemu dengan orang-orang baru contohnya. Tapi kita juga menganut bahwa beberapa hal sudah kita lakukan dan itu berhasil. Contoh kita melakukan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain terkait dengan pembentukan Satgas Pengamanan G20. Di bawah arahan langsung Panglima TNI dan Kapolri. Nah, BSSN juga melakukan pengamanan khusus di bidang cyber dan sandi. Nah, itu juga menjadi domain utamanya BSSN. Kerjasama itu dan hasil pengamanan G20 yang dibilang sukses, itu juga kita adopsi bagaimana rangkaian kerja dan satuan tugas pengamanan tersebut kita juga adopsi di pengamanan pemilu. Jadi ada best practice yang kita punya, baik itu KTT ASEAN, baik itu G20, dan itu kita akan gunakan, yang kurang-kurang akan kita tingkatkan. Dari hasil evaluasi yang sudah oke dan sudah firm bahwa itu benar bisa dilakukan sebagai sebuah rantai koordinasi, juga kita akan lakukan dan kita adopsi dan kita tingkatkan juga. Jadi tetap kerjasamanya tidak jauh-jauh juga bahwa itu juga dilakukan terkait dengan Satgas KTT G20 dan lain-lain. Karena memang saat itu kemarin menjadi sorotan dunia. Betul. Dan sukses menjadi pemberitaan. Ya PR berikutnya ya lebih di-upgrade lagi kekurangan-kekurangan. Tapi mungkin saja setiap pekerjaan ada kekurangan. Akhirnya berkolaborasi. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lain, saya ke WhatsApp dulu. Ada pertanyaan di 0812-383-9100. Selamat sore. Saya mau bertanya sama Pak Ari dari 0813 sekian. Seperti yang kita ketahui, beberapa kali atau bahkan sering kali adanya hacker. Seperti yang baru-baru ini viral di YouTube DPR dihack. Terus pertanyaan saya, apakah possible atau memungkinkan bahwa hacker diajak kerjasama dengan BSSN? Dilihat dari kemampuan mereka meretas sistem yang sudah sangat mumpuni atau bahkan sudah adanya kerjasama tersebut. Terima kasih, sehat selalu buat Pak Ari. Baik, Mas Doi dan Viner sekalian. Jadi kerjasama dan kolaborasi seperti yang tadi kita singgung di awal itu menjadi sebuah kebutuhan mutlak dilakukan. Jadi dulu kita punya program namanya VVDP, program bersama dengan teman-teman hacker yang kita gagas dan sekarang ganti nama menjadi VVIP. Nah, sekarang kita sudah susun berbagai regulasi dan SOP-nya agar program ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita menggandeng beberapa komunitas hacker, juga kita melihat bagaimana kolaborasi dengan pihak-pihak swasta dan juga teman-teman yang memang punya kemampuan terutama di bidang cyber security juga bisa membantu BSSN. Nah, itu yang kita lakukan. Program ini sedang digodok dan nanti akan dijalankan, semoga nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang sudah kita terapkan, yang sekarang kita sempurnakan dari program VVDP sebelumnya, dan aturan main yang jelas, SOP yang jelas. Jadi memang itu akan dilaksanakan. Jadi tidak menutup diri terhadap
terhadap kemampuan ataupun dunia luar. Jadi kita percaya di dunia cyber security, kita percaya bahwa kemampuan yang kita punya juga bisa dimiliki oleh orang di luar sana. Jadi ketika kita bisa melihat kerentanan sistem elektronik ataupun berbagai kebocoran data yang ada di tempat-tempat tertentu, artinya orang-orang hebat di luar sana juga bisa melihat hal yang sama. Makanya ketika kita berkolaborasi demi berbicara demi sebuah negara, demi NKRI, demi Merah Putih, nah itu mutlak bisa dilakukan agar negara ini bisa aman dan nyaman dalam mengakses ruang siber. Penting itu dilakukan. Ya, siap berarti ya, bekerja sama. Tidak menutup kemungkinan. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi buat 0813-1881 sekian. Nah Pak Ari, dari tadi ketika ngobrol sama Pak Ari bahwa BSSN ini punya banyak strategi, punya banyak rencana berikutnya. Tapi pasti masih ada rencana lain yang belum diceritakan ke saya. Pasti ada kegiatan-kegiatan lain. Apalagi agenda ke depan yang disiapkan oleh BSSN dalam waktu dekat? Ya, tentunya kita tidak lepas dari memberikan literasi juga ya. Kalau berbicara kepada masyarakat secara umum. Kalau berbicara kepada penyelenggara sistem elektronik, selain literasi, kita juga butuh memperkuat sistem elektronik yang ada di lembaga tersebut melalui pantauan NSOC dan CISER. Nah, terkait dengan literasi kepada publik, kita menyambut bulan kesadaran keamanan informasi di bulan Oktober. Nah, kita ingin bulan Oktober itu juga menjadi cyber month-nya cyber security. Nah, di bulan Oktober kita lebih fokus dan lebih banyak memberikan literasi itu secara online mungkin kepada publik melalui media sosialnya BSSN. Jadi media sosial BSSN itu sering juga di DM Mas Doy. Pasti. Di DM oleh publik, admin katanya gitu. Min, ini Instagram saya dihack. Pertanyaan umum, permasalahan umum ya. Jadi BSSN punya aduan siber 70 yang bisa menjadi salah satu wadah untuk mengadukan berbagai kejahatan siber. Nah, itu juga kita lakukan. Nah, kejahatan siber yang kita lihat menjadi unsur ataupun delik aduan atau memenuhi delik hukum, itu kita akan serahkan kepada teman-teman di Barreskrim Polri untuk ditindaklanjuti sebagai penindakan kejahatan siber. Nah, aduan-aduan ini menjadi penting dari masyarakat. Nah, selain itu di bulan kesadaran keamanan informasi kita juga akan melaunching buku komunikasi cyber. Nah, buku ini nanti terdiri dari 8 bab dan kurang lebih 200 halaman. Jadi kita ingin memotret, ingin menyampaikan kepada publik bagaimana berbicara siber dalam sisi komunikasi. Jadi tidak hanya cukup berbicara siber dalam tataran teknis, tapi juga kita butuh membicarakan cyber dalam tataran komunikasi yang renyah, yang ada di sekitar kehidupan masyarakat, yang bergaul ataupun berdampingan dengan kehidupan masyarakat setiap harinya. Contoh paling sederhana, data menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata 3 jam 18 menit menghabiskan waktunya untuk mengakses internet. Jadi apa yang dilakukan selama 3 jam 18 menit? Apakah itu hal produktif atau konsumtif? Nah, itu menjadi problem. Begitu ya Mas Daya? Nah, selain itu, setiap orang di Indonesia rata-rata bisa menghabiskan 5 menit sampai 1 jam di atas tempat tidur ketika bangun tidur pagi hari hanya untuk scrolling di handphonenya, untuk ngecek-ngecek apapun di handphonenya. 1 jam. Nah, bayangkan ketika kita belum terlalu sadar ketika bangun pagi terus tiba-tiba dikirimkan link APK, link undangan pernikahan, link surat tilang dan lain-lain yang isinya ternyata phishing, malware. Nah, itu juga berbahaya. Itu butuh kita berikan literasi kepada publik. Nah, kita ingin memotret dalam buku ini, kita juga berbicara tentang robotika, artificial intelligence, dan hal-hal yang sifatnya sangat teknologikal, tapi kita potret bagaimana cyber itu dalam kacamata komunikasi. Nah, ini yang akan kita lakukan, kita launching di bulan Oktober nanti. Selain kita juga memberikan literasi dalam bentuk konten-konten yang kita bangun, agar semua orang bisa melihat bagaimana pengamanan siber. Jadi dalam arti sempitnya adalah ketika masyarakat ingin tahu update-update terkait dengan keamanan siber, silahkan kunjungi media sosialnya BSSN. Silahkan nanti baca bukunya komunikasi cyber yang memang bersinggungan dengan masyarakat. Kalau buku itu sifatnya adalah pembacaan secara panjang, tapi konten-konten di media sosial sifatnya up to date. Jadi kita bisa menjadi salah satu rujukan atau menjadi rujukan paling utama dalam berbicara keamanan siber bagi masyarakat. Oh, ternyata kalau kita mau bikin Instagram atau bikin YouTube, bikin lain-lain, passwordnya harus kuat ya. Itu yang disampaikan oleh BSSN. Nah, itu keamanan digital itu menjadi penting. Oke, baik. Karena memang di tengah rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, kita nggak bisa menutupi fakta bahwa ada juga sosial media yang sudah disiapkan. Teman-teman BSSN sudah mengantisipasinya ya. Dan kemungkinan e-booknya juga akan muncul pasti nih. Betul. Nanti rencananya juga akan terbuat dari e-book, tapi untuk awal kita akan bukunya secara fisik dulu. Nah, media sosial itu ketika kita juga melakukan evaluasi.
beberapa hal kita tampilkan di media sosial biasa, ternyata masyarakat lebih tertarik melihat video-video. Makanya kita banyak munculkan video di media sosialnya BSSN agar masyarakat tidak perlu lagi membaca secara panjang, tapi dengan hanya mendengarkan, dengan tidur sambil rebahan di atas kasur, di kamar atau di tempat-tempat tertentu, mereka sudah mendapatkan literasi dan pencerahan bahwa kalau saya lagi terbang, terus Gen Z ya terutama ya. Jadi terutama pendengar-pendengar betul, pendengar Viners yang Gen Z nih ya. Nah, ketika dia terbang naik maskapai tertentu yang dia inginkan contohnya gitu. Terus dia dengan bangga upload tiket pesawatnya ke media sosial, Instastory atau yang lain-lain. Alasannya gitu ya. sih nggak flexing, cuman ujung-ujungnya flexing. Ya, nah terus flight ke Bali contohnya begitu ya. Jadi di sana kan ada barcode ya. Betul. Nah, barcode itu menyimpan data-data informasi pribadi kita. Nah, itu rentan disalahgunakan ketika itu digunakan untuk pinjaman online dan lain-lain. Nah, literasi-literasi sederhana ini kita juga lakukan kepada publik. Jadi literasi itu adalah pekerjaan yang tidak pernah akan selesai. Iya, betul. Nah, itu yang kita lakukan. PR terus dan PR panjang ya, Pak Betul. ya? Oke, ini adalah waktu terakhir karena waktu mau habis. Apa yang ingin Pak Ari sampaikan untuk Viners atau masyarakat Bali? Ini pertanyaan terakhir. Ya, tentunya dalam rangka kampanye jaga ruang siber yang dilakukan oleh BSSN, kita punya adagium yang kita sebut dengan siap jaga ruang siber. Siap itu simpan datamu, ikuti literasi, amankan passwordmu, dan perkuat passwordmu. Nah, itu kita lakukan. Jadi kita juga menghimbau untuk mengamankan gadgetnya. Pertama, kita menggunakan bagaimana kita memberikan literasi dan memperkuat semua media sosial yang dimiliki oleh publik. Nah, itu yang paling sederhana ketika berbicara kepada publik secara umum. Kepada penyelenggara sistem elektronik di kementerian lembaga pemilik sistem elektroniknya, kalau kita mengacu kepada aturan PP 71 tahun 2019, setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap keandalan dan keamanan sistemnya. Artinya tanggung jawab utamanya ada di pemilik sistem elektronik di masing-masing lembaga. BSSN bertugas untuk memberikan asistensi, pendampingan, pelatihan, pembinaan, dan lain-lain sebagai kontributor ataupun sebagai koordinasi puncak dalam bidang keamanan siber dalam SOP yang kita susun tadi. Nah, kita memberikan informasi kepada publik, sering-seringlah mengganti password. Password media sosial, password di ATM, dan lain-lain. Jangan menggunakan ataupun menonton film-film bajakan. Jangan menggunakan aplikasi-aplikasi bajakan yang rentan disusupi oleh malware. Gunakanlah aplikasi-aplikasi resmi di handphonenya. Nah, kita juga menghimbau kepada publik, semakin sedikit aplikasi di handphone ataupun di gadgetnya masing-masing pengguna, semakin baik. Kita juga harus butuh melihat terms of condition ketika kita mendownload sesuatu, apa saja informasi yang mereka ambil dari handphone kita. Nah, kadang-kadang kan publik itu ketika dia mendownload aplikasi tertentu, dia langsung scrolling ke bawah saja ya. I agree. Agree saja, biar cepat begitu ya. Nah, kita butuh ketika kita baca terms of condition itu, kalau ada beberapa hal dalam ketentuan yang kita tidak serak atau tidak kita sukai, ya sudah tidak usah di-download. Nah, ini penting untuk kita lakukan agar keamanan data kita menjadi penting, apalagi handphone-handphone pengguna yang di dalamnya juga ada mobile banking dan sebagainya sebagai transaksi elektronik. Nah, jadi prinsipnya sederhana, semakin mudah kita mendapatkan sesuatu, semakin tinggi juga ancamannya. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi di bidang siber, semakin tinggi juga ancamannya. Jadi ada dua sisi mata pisau yang berbeda. Kita sebagai end user butuh untuk melihat dan memilih bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Kita butuh bahwa ini menghasilkan banyak pekerjaan baru di bidang ekonomi digital contohnya. Nah, itu juga menjadi salah satu ladang pekerjaan baru di kalangan generasi Z, milenial juga. Nah, tapi juga di satu sisi ancamannya juga penting. Dari sisi keamanan kita juga harus hati-hati dan sering-seringlah mengunjungi websitenya BSSN, mengunjungi media sosialnya BSSN, dan mengunjungi berbagai situs lain yang memberikan informasi terkait dengan keamanan siber agar kita upgrade informasi sehingga kita tidak ketinggalan berbagai upaya dan modus-modus baru dalam kejahatan siber. Ini menjadi penting. Oke, Pak Ari, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Doy. Mudah-mudahan dan besok bisa ngobrol lebih panjang lagi. Siap, karena waktu terima sejam kayaknya nggak cukup ya Pak ya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan juga obrolan ini bermanfaat buat Viners yang dengerin. Tapi intinya memang balik lagi ke kita. Ayo kita belajar lebih disiplin lagi, mempergunakan gadget kita, secure sosial media kita. Ada semuanya di tangan kita, mulai dari diri sendiri. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come.